Sekarang silahkan anak-anak ini kelas 10 I1 dan I2 buka bukunya. Jadi ambil LKS-nya, silahkan ambil LKS-nya, kita cocokkan di dalam materi ini. Jadi silahkan sambil saya terangkan, sambil dibaca bab 2 ini tentang agama Hindu dan agama Buddha. Yang pertama dulu, sebelum agama Hindu dan sebelum agama Buddha. Nah, di sini ada kata-kata peradaban lembah Sungai Indus atau India kuno. Nah, di sini peradaban lembah Sungai Indus itu ada di daerah India. Nah, India, Bangladesh dan Pakistan, benar ya. Jadi di daerah sini itu ada suatu perkumpulan. Nah, perkumpulan apa? Perkumpulan orang yang disebut dengan bangsa Dravida. Nah, tempatnya apa? Dua tempat ini. Tempat Mohenjo-daro dan Harappa. Dia itu di bawah di pinggir Sungai Indus. Nah, benar di sini adalah hasil kebudayaan sungai itu di kota Mohenjo-daro dan Harappa. Lanjut. Nah, jadi jangan berpikir sudah lahirnya agama Hindu ya, belum. Karena kita bahas tahun ini. Kita tahun ini 3000 sebelum Masehi kita bahas dulu. Nah, kita bahas. Berikutnya ternyata apa? Di dua tempat ini itu tuh sudah berbentuk kota. Nah, sudah, kalau di Indonesia masih rumah-rumah, masih apa namanya hutan, kalau di sini sudah berbentuk kota. Kotanya seperti apa? Satu, jalannya itu, jalan rayanya itu lebar dan lurus. Jadi kalau misalnya di sini ada jalan-jalan, itu lebar jalannya itu dan lurus-lurus. Nah, misalnya kayak seperti itu. Kota berikutnya, kotanya itu seperti apa ciri-cirinya? Ada kotanya itu tata kotanya itu baik, rumahnya itu berjejer-jejer rapi. Berikutnya itu sumurnya itu sudah ada, jadi dia tidak tergantung kepada sungai lagi, sudah membuat sumur-sumur di wilayahnya rumah-rumah mereka. Nah, sudah ada sumur-sumurnya, jadi tidak tergantung lagi kepada sungai. Kalau di Indonesia pada waktu itu masih tergantung karena masih di tahun ini. Berikutnya, untuk memelihara kesehatan di situ sudah ada namanya sanitasi. Jadi itu sistem apa ya? Sistem sanitasi ya, tentang ini bak-bak sampah dan saluran-saluran air yang disebut kalau zaman sekarang got-got. Nah, disebut dengan got. Maka sana itu sudah bersih, rapi, tidak jorok lagi. Berikutnya di situ itu ada namanya, di kotanya itu ada tempat pemandian. Nah, ini mandi-mandi di Sungai Gangga. Jadi zaman itu di kota ini, di kota antara dua kota ini sudah ada namanya Sungai Gangga yang ditujukan untuk mandi-mandi. Mandi untuk apa sih sebenarnya? Zaman dulu orang-orang Sungai Indus ini atau bangsa Bangladesh, India, Pakistan ini, negara ini, itu kalau punya dosa itu dia mandi di situ dan dosanya diampuni, kepercayaan mereka. Supaya mereka kalau mandi di Sungai Gangga ini nanti dosa-dosanya diampuni. Berikutnya, tempat ini seperti apa tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, itu sudah ada pertanian. Nah, pertanian dan pengairan. Pengairan, kalau disebut pengairan, bahasa lainnya itu irigasi lah. Irigasi sudah ada. Nah, jadi sungai yang dibendung lalu airnya disalurkan ke sawah-sawah yang disebut dengan irigasi. Bangsa Dravida sudah mengembangkan pertanian. Nah, jadi sudah menanam-nanam sayur-sayuran dan tanahnya itu ya subur. Berikutnya ada irigasi supaya apa ya, sawah-sawahnya itu lebih subur lagi. Yang berikutnya ketiga, kalau menurut buku itu teknologi. Dia sudah mempunyai teknologi. Teknologi kalau zaman sekarang itu sudah ada HP, ada laptop, tapi kalau zaman dulu tidak seperti itu. Yang dimaksud teknologi seperti apa? Dia itu sudah membuat, namanya bisa membuat tombak, habis itu membuat apa lagi di sini nih ya, kapak belati, kapak
belati yang kayak pisau itu. Jadi dia zaman dulu itu sudah modern, dianggap itu sudah alat yang hebat lah. Berikutnya nomor 4, ekonominya seperti apa? Ekonominya zaman ini, zaman 3000 sebelum Masehi, ekonomi seperti apa di kawasan ini, bangsa Dravida? Ekonominya kalau menurut buku di sini memang ekonominya itu sebagai pedagang. Lanjut nomor 5. Lanjut nomor 5 itu sistem politik atau pemerintahan. Berhubungan dengan pemerintahan, pasti ini adalah pemimpinnya. Kalau di Indonesia zaman sekarang ini, ya pemimpinnya pasti presiden lah. Tetapi kalau zaman dulu 3000 sebelum Masehi, nah belum ada agama di kawasan India ini, nah politiknya itu dipimpin seorang raja. Jadi pemimpinnya itu raja. Raja itu ya zaman dulu itu dianggap sebagai titisan dewa. Jadi mau nggak mau seorang raja itu ya dihormati. Takutnya apa? Dewanya nanti marah. Maka raja ini benar-benar dihormati. Setiap keputusan benar. Lanjut nomor 6. Lanjut nomor 6, kepercayaan. Kepercayaan. Tadi apa? Mandi-mandi. Mandi-mandi itu buat mensucikan diri, penebus dosa. Berikutnya di situ itu ada patung dewa dewi. Ternyata di sini ini sudah mengenal patung. Patungnya itu disembah, jadi patung dewa dewi. Yang berikutnya nomor 3 itu tentang 3 dewa. 3 dewa. Tapi sebelum agama Hindu berarti dewanya ini. Dewanya ini. Dewa matahari, dewa angin, dewa bulan. Dalam bahasa mereka, dewa angin, dewa matahari dulu itu dewa Surya. Kalau angin, nah di sini angin itu dewa Bayu. Nah kalau bulan itu Soma. Berarti kita selesai membahas sudah yang tahun ini, tahun 3000 sebelum Masehi. Sekarang kita lanjut ke materi ke tahun 2000 sebelum Masehi, 1000 tahun lagi setelah ini, berarti 2000 sebelum Masehi. Nah ternyata ada apa? Ada agama yang muncul. Nah agama yang muncul yaitu agama Hindu. Berawal dari mana tadi sudah diterangkan bahwasanya ada bangsa Arya menyerang bangsa Dravida yang ada di India. Lalu apa? Mereka bisa di sini hidup rukun dan sepakat mendirikan agama Hindu. Nah, kita lanjut di sini. Sesuai buku, lahirnya agama Hindu. Agama Hindu lahir di sekitar 2000 sebelum Masehi. Kenapa? Bangsa Arya menyerang atau menghancurkan bangsa Dravida yang ada di Mohenjo-daro dan Harappa. Mereka membawa ajaran baru dewanya mereka. Nah, dewa mereka. Nah, berikutnya Hindu akhirnya ini karena dihancurkan bisa hidup rukun bareng, maka dia itu mendirikan agama Hindu. Nah, sekarang dewanya agama Hindu itu ada dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Sudah kesepakatan bangsa Arya dan bangsa Dravida. Berikutnya kitabnya, kita bahas kitab. Ternyata kitab Hindu itu ada 3 kitabnya. Nah, namanya kitab Weda. Berikutnya nanti ada kitab Brahma, dan yang terakhir kitab Upanishad. Nah, kitabnya agama Hindu, Upanishad. Yang pertama dulu Weda. Kitab Weda. Dalam bahasa Indonesianya, Weda itu pengetahuan. Tahu Weda? Nah, itu adalah pengetahuan, bukan yang Weda jahe, Weda jeruk, dan Weda yang lainnya. Nah, tapi Weda itu adalah suatu kitab yang dalam diartikan itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, dalam kitab Weda itu dibagi menjadi 4 bagian.
Ya kalau misalnya Al-Qur'an ya dibagi menjadi 30 juz. Nah, di sini dibagi menjadi empat bagian. Nah, di sini ada namanya Rekweda, berikutnya ada namanya Samaweda, dan berikutnya itu Yajurweda. Nah, yang terakhir, bagian paling terakhir, Antarwaweda. Nah, di sini isinya pasti berbeda-beda. Jadi kalau agama Hindu, orang Hindu itu mempunyai kitab yang dinamakan kitab Weda, kitab utamanya. Nah, tetapi apa? Kitab Weda, kalau seorang sudra atau pembantu atau budak itu tidak harus atau diperbolehkan tidak membaca kitab Weda, tidak wajib. Nah, jadi si siapa ini? Si kastanya sudra boleh kok tidak membaca kitab Weda. Tapi kalau yang ketiga golongan ini wajib membaca kitab Weda untuk pengetahuan mereka. Isinya apa sih? Rekweda. Nah, Rekweda itu tentang puji, syair pemuja dewa-dewa. Jadi di sini itu syair untuk memuji dewanya mereka. Samaweda itu tentang upacara. Nah, nyanyian untuk upacaranya mereka. Nah, kalau Yajurweda itu mantra-mantra. Nah, mantra-mantra di dalam selamatan. Kalau ada upacara selamatan, jadi untuk membaca bacaannya itu seperti apa sih agama Hindu itu? Nah, buka di kitab Weda bagian Yajurweda itu ada nanti ada semacam mantra-mantra untuk apa tadi? Upacara-upacara misalnya kematian. Jadi Brahmana dalam memimpin upacara kematian misalnya ngaben dibakar mayatnya itu adalah di sini. Berikutnya Antarwaweda. Antarwaweda itu tentang ilmu sihir. Jadi di sini ilmu sihir. Misalnya ada agama Hindu yang kena santet, mungkin adalah di sini kan, karena ini ilmu sihir ada di sini untuk mengusir yang kena santet tadi. Nah, ada di situ. Berikutnya kitab Brahmana berisi tentang penjelasan tentang upacara. Kalau Upanishad itu kitabnya berisi tentang petunjuk-petunjuk untuk moksa. Jadi untuk menjadi orang yang suci itu seperti apa ketika nanti sudah meninggal di alamnya sana. Kalau surga dalam bahasanya itu alam nirwana dalam agamanya mereka ini. Berikutnya kasta sudah dibagi kasta. Di sini ada mana tadi ya, Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Nah, ini kastanya mereka. Jadi mereka itu dibeda-bedakan, paling tinggi golongannya terendah. Berikutnya, pembagian masyarakat dimaksudkan untuk menentukan kedudukan seseorang. Nah, ini untuk derajatnya mereka. Nah, berikutnya ada tempat yang suci mereka itu. Tempat sucinya ada dua tempat suci. Nah, yang pertama Bernales dan yang kedua itu di sini ada Sungai Gangga. Nah, kalau Bernales itu tempat untuk para dewa. Jadi kalau datang ke Bernales di situ tuh banyak dewa-dewanya. Nah, berikutnya kalau Sungai Gangga itu untuk jelas untuk mensucikan diri. Nah, itu tadi sejarahnya agama Hindu. Tetapi pada agama Hindu pernah kok berjaya. Jadi berjaya, agama ini berjaya berkat Raja Gupta. Nah, Raja Gupta di sini raja yang ya hebat kuat yang bisa menundukkan kerajaan-kerajaan lain. Pada waktu itu kerajaan Buddha yang dikalahkan. Jadi Buddha tenar pada waktu itu dan dikalahkan oleh Gupta. Kita lanjut tentang agama Buddha. Nah, agama Buddha tadi. Agama Buddha lahir berkat kerajaan Kapilawastu. Siapa sih bapaknya Siddhartha Gautama? Raja ini siapa namanya? Rajanya ini namanya Suddhodana. Nah, Suddhodana.
Nah susah ini, nah ini kayak bahasa Jawa, sudo itu mengurangi, dana itu uang. Nah kalau mengingat-ingat ulangan gampang. Bapaknya Siddhartha Gautama itu siapa sih? Nah namanya itu Sudo Dana. Nah dia itu ini merupakan pendiri agama Buddha. Jadi dia tadi diramal oleh pendeta pada waktu kecil, ketika dewasa mengkritik agama ini, dewanya banyak. Di situ apa namanya, ada perbedaan golongan mereka, maka dia mengkritik, mencari Tuhannya dengan bertapa di bawah pohon bodhi atau pohon beringin lah bahasa yang lain setahu saya itu. Nah lalu dia itu menemukan Tuhannya, ketemulah Buddha. Nah itu penjelasannya. Lanjut, berikutnya ajarannya agama Buddha. Di sini ada 8 ajarannya, mempunyai pandangan yang benar. Agama Buddha itu ajarannya itu, nah di sini ada 8 ajaran Buddha. Nah, yang pertama yaitu mempunyai pandangan yang benar. Sebagai umat Buddha itu harus berpandangan yang benar. Berikutnya mempunyai niat yang benar, melakukan sesuatu. Kalau agama Buddha itu ini orang Buddha itu kalau mempunyai niat itu tujuannya, niatnya itu yang benar. Berikutnya berkata-kata yang benar, yang tidak jorok, yang bagus-bagus lah. Berikutnya itu bertingkah laku, jadi berbuat itu orang Buddha itu yang baik-baik lah, jangan yang jelek. Berikutnya mencari nafkah atau mencari uang itu dengan jalan yang benar, berusaha yang benar, memperhatikan hal-hal yang benar, dan bersemedi yang benar. Nah di sini kenapa ajaran ini semedi, dan yang di sini ajarannya itu bertapa. Bersemedi dan bertapa. Nah jadi ini saya kasih kuis saja, sebenarnya sih gampang nanti. Nah silahkan nanti komen ini perbedaan semedi dan bertapa, kenapa agama Hindu itu bertapa dan agama Buddha itu semedi. Nah nanti tulis di komentar, nanti siapa yang berkomentar tercepat nanti saya kasih nilai tambahan di situ, tapi yang benar. Kalau salah ya enggak apa-apa, tapi enggak saya kurangi nilainya. Berikutnya kenapa ini semedi, kenapa ini bertapa. Nah, nanti kalau memang nggak ada yang bisa jawab, nanti saya kasih jawabannya minggu depan. Berikutnya tentang penganut agama Buddha itu ada 3, berbakti kepada Tuhan yaitu Sang Buddha, berbakti kepada ajaran-ajarannya, dan yang berikutnya itu berbakti kepada Sangha atau penganut agama Buddha. Jadi 3, saya ulang. Berbaktinya agama Buddha itu yang pertama itu buat Tuhan atau Sang Buddha, yang berikutnya itu buat ajarannya, yang ketiga itu buat sesama penganut agama Buddha. Berikutnya kitab. Nah kitabnya itu, kalau kitabnya di sini ada 3, kalau di sini kitabnya agama Buddha itu cuma 1. Nah, kitab Tripitaka. Nah, Tri itu 3, Pitaka itu keranjang dalam bahasa Indonesia. Tripitaka 3 keranjang. Isinya Vinaya Pitaka, hukum dan peraturan hidup. Sutrana Pitaka, wejangan-wejangan atau masukan-masukan Buddha. Habis itu Abdi Dhamma Pitaka, berisi tentang agama. Agama Buddha berkembang, kenapa ini lebih maju daripada agama Hindu. Nah ini lebih maju, kenapa alasannya. Nah pada waktu itu sih pernah, jadi ini maju dulu, lahirnya ini agama Buddha lebih maju. Itu kenapa? Yang pertama, tidak mengenal kasta, tidak ada golongan-golongan ini. Yang kedua, bersifat terbuka oleh semua orang, tidak dibatasi. Berikutnya Tuhannya satu, yang disebut dengan bersifat monoteis atau Tuhannya satu. Nah, berikutnya agama Buddha itu pernah kok berjaya. Nah, Buddha berjaya itu berkat siapa? Berkat Raja Asoka. Nah, Raja Asoka itu dulu itu raja yang hebat, yaitu raja yang
dibakar tidak apa-apa dan sebagainya, itu kebal dia. Pada waktu itu kerajaan ini ada Raja Asoka yang rakyatnya semua beragama Buddha. Raja Hindu menyerang kerajaan Asoka. Lalu diculiklah Raja Asoka, ditangkap pada waktu itu. Nah, lalu diadili di kerajaan Hindu. Nah, kamu mau masuk agama Hindu tidak dan sebagainya. Lalu dia dibakar tidak apa-apa, lalu direbus tidak apa-apa si Raja Asoka itu. Nah, di depan rakyatnya agama Hindu. Maka pada waktu itu Raja Asoka itu tetap tidak apa-apa, sehat selamat. Maka rakyat agama Hindu di sini langsung tunduk kepada Raja Asoka dan masuk agama Buddha pada waktu itu. Nah, setelah Raja Asoka sudah tidak ada, gantian Raja Gupta itu ada muncul Raja Gupta dan menyerang Raja Asoka, kerajaan Asoka yang sudah diwariskan ke keturunannya. Maka Gupta ini menang. Kerajaan Buddha pada waktu itu kalah dan diwajibkan untuk memeluk agama Hindu pada waktu itu. Maka kerajaan Buddha ini mulai down dan tidak lagi berjaya lagi, dan karena diwajibkan memeluk agama Hindu, karena dia kalah, dia lebih mementingkan lari ke daerah sini. Nah, di daerah sini, nah itu negara mana? Nah, yang disebut dengan Sri Lanka. Nah, jadi saat ini agama Buddha itu berkembang di Sri Lanka, agama Hindu itu berkembang di India. Nah, sesuai dengan buku ini. Nah, agama Buddha mulai mundur setelah Raja Gupta itu menaklukkan kerajaan Buddha ini. Dia menerapkan upacara Asmaweda. Jadi di tempat yang kerajaannya kalah itu diwajibkan memeluk agama Hindu, dan di sini itu melepas namanya kuda-kuda sejauh mungkin. Nah, ketika kudanya lari sejauh mungkin, disitulah wilayahnya kerajaan Gupta ini. Maka kerajaan Gupta ini berkembang pesat, maka agama Hindu berkembang pesat sampai sekarang di India. Nah, demikian penjelasan. Silahkan nanti dipahami. Nanti ketika kita masuk langsung kita ulangan. Jadi materinya ini. Tapi nanti masih ada bagian minggu depan masih ada bagian kedua, yaitu tentang Cina. Jadi minggu depan kita bahas tentang Cina di zaman dulu. Nah, demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.